Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dalam aktivitas sehari-hari, tapi terlebih dahulu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa bersama dengan kekasih hati kami, dengan keluarga kami yang lain, maupun dengan rekan-rekan seiman kami, memulai pagi ini dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah renungan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga setiap langkah kami melakukan langkah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan itu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau melakukan firman Tuhan tersebut. Terpujilah Kristus. Bertopeng peduli. Ini semua untuk kesejahteraan orang miskin. Ungkapan seperti ini sering kita dengar dari beberapa pejabat atau orang-orang tertentu yang memakai topeng kepedulian kepada si miskin. Padahal realitanya adalah untuk kepentingannya pribadi. Dalam kehidupan berjemaat, kita pun tak jarang mendengar ungkapan demi kemuliaan nama Tuhan atau untuk kebaikan anggota jemaat. Topeng peduli digunakan sebagai strategi agar pikiran atau rencana pribadi dapat didukung oleh banyak orang. Keluarga Lazarus bersuka cita karena Lazarus hidup kembali. Karena itu diadakanlah perjamuan ucapan syukur dengan mengundang Yesus. Di tengah perjamuan itu, Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya. Ia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Namun Yudas Iskariot menegur Maria dengan mengatakan bahwa minyak narwastu itu dapat dijual 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin. Nilai 300 dinar adalah upah 1 tahun bekerja pada masa itu. Namun, apakah benar motif Yudas Iskariot? Motif itu dilandasi dengan kepedulian kepada orang-orang miskin? Atau Yudas sedang memakai topeng kepedulian itu? Injil justru mencatat bahwa Yudas Iskariot sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas. Bertopeng peduli bukan sekedar kemunafikan Bapak Ibu, melainkan juga sebuah penipuan, sebuah kebohongan. Sebab ungkapan saleh, nama Tuhan dan kesejahteraan sesama digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi, untuk memperkaya dirinya sendiri. Sesungguhnya setiap umat percaya dipanggil untuk menguji segala sesuatu, khususnya untuk menguji dirinya sendiri. Kita harus senantiasa waspada terhadap kecenderungan untuk memakai topeng kepedulian. Jikalau Bapak Ibu dan saya memang terpanggil untuk melayani orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dalam kelaparan, orang-orang yang dalam kemiskinan, kita harus mampu mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada diri kita terlebih dahulu sebelum kita memakai topeng kepedulian. Dilihat oleh orang banyak sepertinya peduli, ternyata memperkaya diri sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya memakai topeng kepedulian. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menguji diri kita sendiri, agar kita semakin cermat, kita semakin peduli dengan sesama kita tanpa memakai topeng apapun. Karena pada dasarnya kepedulian
adalah kasih kita kepada sesama. Sehingga tidak mungkin memakai topeng kepedulian, tidak mungkin memperkaya diri sendiri, tidak mungkin bertujuan untuk menipu atau untuk berbohong. Yang pasti, jikalau Bapak, Ibu, dan saya memang benar peduli, itu karena kita memiliki kasih kepada sesama. Seperti Tuhan kita mengasihi kita. Kita peduli sesungguhnya kepada sesama. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus benar peduli kepada kita. Mari melepaskan topeng-topeng yang ada di dalam kehidupan kita. Selamat peduli kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diajarkan untuk melepas segala topeng-topeng di dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar peduli kepada sesama kami, karena kami punya Tuhan Allah yang peduli kepada kami. Kami ingin benar-benar membantu dan menolong sesama kami. Kami ingin benar-benar peduli kepada sesama kami dengan memberikan apa yang Tuhan berikan dalam diri kami. Bukan kami mengatasnamakan kehidupan orang lain untuk memperkaya diri kami sendiri. Kalau kami pernah terjebak di dalam hal demikian, ampuni kami Tuhan, ajar dan tempa kami untuk tidak lagi memakai topeng-topeng kepedulian itu, tapi kami mengutamakan kasih kami sehingga kami benar-benar dan sungguh-sungguh peduli kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya firman ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, penerang dalam langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus itu, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, di sepanjang hari ini. Kami punya Tuhan Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin.